Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah secara online di ruangan kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau yang hadir, Engkau yang memenuhi ruangan kami, bahkan relung hati kami, berfirmanlah. Tuntun setiap kami dengan rema firman yang baru. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Sampaikan sabda-Mu bagi seluruh jemaat yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap untuk terima firman, sama-sama katakan, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih GBI Sukawarna Bandung. Senang kalau hari ini kita bisa berjumpa dalam program ibadah online. Perkenalkan, nama saya Kevin Handoyo dari GBI Philadelphia Makassar. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pengembalaan bagi kepercayaannya untuk hari ini saya bisa mengajar kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa hari ini semua kita terima rema firman yang akan terus membuat kita menjadi murid-murid Kristus yang dewasa karena kita sedang berada di akhir zaman. Mari saudara, kita terus hidup serupa dengan Yesus. Kita terus menjadi pribadi-pribadi yang jadi garam dan jadi terang dimanapun kita berada. Kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Saudara setuju dengan saya bahwa orang yang berhikmat itu melebihi orang yang pintar. Kenapa saudara? Karena kalau orang itu pintar berarti dia tahu banyak hal. Dia bisa punya ide atau jawaban dari sebuah pertanyaan, tetapi orang yang berhikmat saudara, itu tahu kapan harus bertindak, kapan harus berkata-kata, kapan harus memberikan jawaban. Sehingga saudara bukan hanya tahu jawaban, tapi tahu kapan memberi jawaban yang tepat, kapan waktunya untuk mengambil sebuah tindakan. Saya percaya saudara, penting bagi kita sebagai murid-murid Kristus untuk bisa memiliki hikmat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena jawaban atau tindakan yang seolah tepat namun diberikan, dilakukan, diambil di waktu yang salah dapat menjadi keliru. Anda dan saya, kita butuh hikmat Tuhan supaya terus hidup kita bisa diberkati jadi berkat. Hari ini saya rindu kita belajar dari seorang yang bernama Gamaliel. Judul khotbah saya adalah Hikmat Seorang Gamaliel. Hikmat Seorang Gamaliel. Hikmat seperti apa saudara yang penting untuk kita miliki, yang kita akan sama-sama belajar dari seorang Gamaliel, supaya sebagai anak-anak Tuhan kita bisa hidup sedemikian rupa, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi hari-hari yang tidak mudah sekarang ini. Mari kita sama-sama belajar. Siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Kisah Rasul Fatsal yang kelima. Mulai dari ayat yang ke-33. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Saudara, latar belakang sebelum ayat 33-34 yang kita baru baca, kalau kita belajar di Kisah Rasul Fatsal yang kelima dari ayat belasan, itu adalah imam-imam besar, orang-orang Saduki ini iri kepada para rasul yang pelayanannya terus Tuhan promosikan, yang pelayanannya terus memberikan dampak. Sehingga menangkap dan memenjarakan mereka. Tapi waktu para rasul ini dipenjara, saudara, tengah malam Tuhan membebaskan mereka. Dan mereka keesokan harinya kembali mengajar di Bait Allah. Waktu para imam menemukan penjara telah kosong, ada yang memberikan laporan, kabar bahwa sekarang para rasul sudah kembali mengajar kepada orang banyak. Akhirnya sekali lagi para rasul itu ditangkap dan kali ini dibawa ke pengadilan. Waktu ditanya saudara,
Kenapa mereka kembali melanggar, yaitu memberitakan Injil? Jawaban para rasul, karena mereka melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya orang-orang Saduki, para imam besar begitu marah, pedih hati, sampai-sampai hendak untuk membunuh para rasul. Tadi kita sudah baca ayat 33. Tapi ayat 34, bangkitlah seorang yang bernama Gamaliel, ahli Taurat, seorang yang dihormati. Dan Tuhan memakai Gamaliel ini, saudara. Nanti kita akan sama-sama belajar lebih dalam bahwa jawaban-jawaban dan cara Gamaliel itu penuh hikmat. Karena hikmat Gamaliel, suasana dan keadaan menjadi teduh, menjadi baik. Bahkan saudara, hikmatnya Gamaliel itu bisa memberikan jalan keluar bagi para rasul yang sedang diperhadapkan dengan hidup dan mati. Kita kembali ke ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta, perhatikan saudara, supaya orang-orang itu, siapa saudara? Para rasul, disuruh keluar sebentar. Saudara boleh catat, yang pertama hikmat Gamaliel yang kita perlu pelajari hari ini adalah dia tahu waktu yang terbaik. Gamaliel itu tahu waktu yang terbaik, saudara. Saudara, Gamaliel ini hikmatnya luar biasa. Patut kita contoh, patut kita teladani. Sebelum dia memberikan nasihat kepada kawan-kawannya, imam-imam besar, orang-orang Saduki, para ahli Taurat, dia meminta para rasul untuk keluar dari ruangan tersebut. Supaya apa, saudara? Menurut saya, supaya para imam-imam besar ini tidak kehilangan muka. Tidak dipermalukan dan akhirnya ujungnya bisa jadi makin panas, bisa jadi makin emosi jika mereka dinasehati di hadapan para rasul-rasul. Kita lihat saudara, sungguh Gamaliel ini tahu waktu yang tepat, yang terbaik. Ini hikmat, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini terlalu terburu-buru untuk bertindak, untuk berpendapat, untuk mengambil kesimpulan, untuk memberikan komentar. Akibatnya sesungguhnya bisa fatal. Kongsi bisnis bisa batal. Rencana yang sudah disusun lama bisa gagal. Hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa retak, saudara. Bahkan jiwa-jiwa yang harusnya kita bisa menangkan untuk kemuliaan Tuhan bisa kecewa dan akhirnya tawar hati, akhirnya mundur. Hanya kenapa? Hanya karena kita tidak tahu waktu yang tepat, yang terbaik, kita tergesa-gesa. Mari hari ini saudara kita jadi murid-murid Kristus yang hidup di akhir zaman, menjadi pribadi-pribadi yang tahu waktu yang tepat, tahu waktu yang terbaik, tahu waktunya Tuhan. Jemaat GBI Sukawarna yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di hari-hari terakhir ini, kita harus bisa tahu waktunya Tuhan. Kita harus tahu kairosnya Tuhan. Kenapa? Karena dunia itu menawarkan segala sesuatu yang instan. Kalau dulu kita nonton TV, ada iklan, kita harus bersabar. Sekarang semua bisa di-skip, semua bisa dipercepat, semuanya serba instan. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita melihat Tuhan yang kita sembah, Dia selalu membentuk dan memproses orang-orang yang dipilihnya. Daud diurapi di usia yang sangat muda, belasan tahun sebagai remaja, tapi tidak duduk di tahta kerajaan memerintah atas seluruh bangsa Israel hingga berusia lebih dari 30 tahun. Bahkan dia harus diurapi 3 kali sebelum bisa berada di posisi puncak memerintah bangsa pilihan Tuhan. Yusuf, saudara, di masa mudanya dia punya mimpi. Tapi kita lihat Tuhan bawa dia dalam proses yang tidak mudah. Sampai nanti waktu dia sudah dewasa, barulah Tuhan percayakan dia untuk memerintah atas Mesir. Bahkan Tuhan Yesus tidak memulai pelayanannya hingga nanti dia berusia 30 tahun. Semua yang Tuhan pilih itu harus lewat proses, tidak instan.
Musa, dia dididik 40 tahun di Mesir, dia dipersiapkan 40 tahun di Midian, baru nanti memimpin bangsa Israel. Hari ini saudara, kita perlu hikmat untuk tahu waktu yang terbaik. Untuk bisa bersabar tunggu waktunya Tuhan, tunggu kairosnya Tuhan. Tentu tidak berlambat-lambat dan berlama-lama menjadi pribadi-pribadi yang malas. Tapi juga saudara, jangan tergesa-gesa, terburu-buru. Doa saya, kita semua setia ikut prosesnya Tuhan. Kita semua berjalan dalam kairosnya Tuhan. Bolehkah kita sama-sama katakan amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, saudara. Ayat 35. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang. Ini Gamaliel katakan setelah dia mengirim para rasul keluar ruangan. Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Gamaliel meminta supaya sidang ini mempertimbangkan matang-matang, masak-masak baik-baik. Ayat 36. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa. Dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Ayat 38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Perhatikan ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Wow, kita baca saudara, luar biasa ya. Hikmat dari seorang Gamaliel. Siapa yang mau punya hikmat seperti ini? Saya percaya kita semua rindu saudara. Sampai-sampai para pemimpin mendengarkan. Sampai-sampai orang yang tidak bersalah, yang hendak untuk dibinasakan, dihukum, akhirnya luput. Saudara boleh catat. Yang kedua, hikmat apa yang kita perlu teladani dari seorang Gamaliel? Pohon itu dilihat dari buahnya. Gamaliel itu menilai pohon dari buahnya. Saudara, untuk melihat sebuah pohon itu pohon apa, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa tanya orang, Pak, ini pohon apa ya? Atau juga kita bisa melakukan saudara riset. Lihat daunnya, lihat rantingnya, lihat warna getahnya. Tetapi sesungguhnya yang paling akurat saudara, kalau saudara mau tahu pohon itu pohon apa, saudara perlu lihat buahnya, saudara perlu cek buahnya, saudara perlu makan buahnya. Sehingga saudara bisa tahu ini pohon mangga atau pohon durian. Dari mana? Dari coba buahnya. Dan inilah hikmat Gamaliel kepada orang-orang Saduki, imam-imam yang lain. Gamaliel berkata, ingatlah Teudas dan Yudas, ayat 36-37. Bukankah akhirnya Teudas dan Yudas ini yang mengaku-ngaku spesial, ujung-ujungnya kandas, ujung-ujungnya tumbang dengan sendirinya. Artinya saudara, untuk menilai sebuah pohon kita harus tunggu. Nanti ada buahnya. Tidak bisa hanya lihat ranting, tidak bisa hanya lihat daunnya saja. Sulit untuk bisa menilai sebuah pohon kalau baru tunasnya. Tapi kalau ada buahnya saudara, kita bisa mengambil
kesimpulan. Jangan lihat karena Teudas punya pengikut 400 orang. Jangan lihat karena Yudas dari Galilea ini berhasil menghasut banyak orang berarti mereka luar biasa, berarti mereka benar. Ujung-ujungnya tercerai-berai, bukan? Tapi apakah berarti yang banyak pengikutnya pasti salah? Saya rasa tidak juga ya saudara. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Baik dalam pelayanan yang Tuhan akan tumbuhkan, tapi juga sebagai profesional. Saudara mungkin dulu punya satu toko, akhirnya berkembang, ada gerai-gerai yang berikutnya, bahkan sampai keluar kota. Apakah kalau banyak berarti pasti salah? Belum tentu. Daud punya 600 pasukan, tapi dia benar di hadapan Tuhan. Gideon punya 300 pasukan, bahkan dia Tuhan yang pilih. Yesus kemana-mana, ribuan orang mengikuti. Dalam hidup saudara kita perlu untuk tidak terburu-buru menilai. Baik itu menilai buruk atau juga menilai yang baik. Artinya jangan cuma lihat luarnya. Angka, subscribers, view, likes, followers, atau bahkan kata orang. Karena semua metrik, semua angka-angka ini tidak bisa kita jadi dasar untuk mengambil sebuah penilaian baik atau buruk. Kalau sedikit, oh berarti berkualitas. Kalau banyak, pasti kualitasnya kurang. Belum tentu, atau sebaliknya. Kalau banyak pasti bagus, buktinya banyak. Kalau sedikit berarti kurang bagus, makanya sedikit, tidak banyak peminatnya. Saudara, itu tidak bisa dijadikan alat penilaian. Penilaian kita harus jatuh kepada buah. Apakah buahnya ini saudara baik? Memuliakan Tuhan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa pertobatan, memberi dampak, dan menjadi berkat. Saudara, ada banyak orang itu seperti Simon baru datang ke gereja, tapi kita sudah hakimi. Kita sudah sudutkan, kita sudah tinggalkan. Padahal kalau kita bimbing, kalau kita kasihi, tapi juga kita didik, kita arahkan, seorang Simon itu bisa bertumbuh jadi Petrus, saudara. Yang buruk belum tentu Tuhan tidak bisa ubahkan, amin. Bukankah dunia itu suka fokus kepada yang buruk? Kalau 1000 kebaikan, dilupakan, tapi kalau satu keburukan selalu diingat. Petrus yang diingat apa? Menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kita lupa bahwa 3 kali Petrus ini yang berlari-lari kepada Yesus. Dia yang berani jalan keluar dari perahu untuk datang kepada Yesus, jalan di atas air, bukan? Dia juga yang meninggalkan 153 ikan, perahu penuh dengan ikan, dia tinggal dan dia lari kepada Yesus. Kenapa? Karena bagi dia, sang provider itu jauh lebih berharga daripada provision. Waktu para wanita berkata kubur Yesus kosong, dia yang berlari-lari. Kenapa? Karena dia rindu jumpa dengan Tuhan Yesus. Dia cinta kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita lihat ujungnya Petrus itu mati martir. Dia disalib terbalik demi pemberitaan Injil. Hari ini kita perlu mengingatkan diri kita untuk menilai segala sesuatu. Itu tunggu. Pohon itu harus dilihat dari buahnya. Kita perlu hikmat, saudara. Saudara mungkin dapat sebuah tawaran yang sangat menggiurkan. Investasi tapi return investmentnya itu 40% per bulan. Too good to be true. Ujung-ujungnya ternyata hoaks, bodong, penipuan. Yang terlihat mengkilap belum tentu berlian. Amin. Tapi sebaliknya kalau berlian pasti mengkilap. Ini masalah harus diuji terlebih dahulu, saudara. Harus dilihat buahnya. Hari ini jika saudara hendak untuk ambil keputusan dalam kehidupan, saudara mau melangkah sesuatu yang signifikan dalam profesi pekerjaan saudara, dalam karir saudara, bahkan dalam pelayanan saudara, dalam kehidupan rumah tangga saudara, pastikan untuk lihat buah. Dalam kata lain, lakukanlah due diligence. Cek baik-baik kebenarannya apakah legit atau tipuan belaka, baik itu untuk memilih pasangan hidup. Cobalah saudara izinkan pacar saudara, calon saudara ini menggunakan handphone atau laptop, tapi dengan koneksi internet yang buruk. Nanti kelihatan aslinya, saudara. Apakah bisa sabar atau cepat terpancing emosi? Betul? Perlu dilihat buahnya, diuji baik-baik. Untuk usaha investasi saudara bersama rekan bisnis, apalagi mungkin sahabat dekat. Minta laporannya, minta datanya, saudara.
Lihat polanya. Jangan karena kenal jadi tutup mata, nanti menyesal. Untuk percaya orang, jangan hanya lewat kata-kata, saudara. Kita perlu cek baik-baik karena berbicara itu mudah. Tapi praktek itu hal yang berbeda. Mari saudara, kita nilai pohon dari buahnya seperti Gamaliel. Yang ketiga saudara, apa hikmat Gamaliel yang harus kita teladani? Jangan asumsi sebelum evaluasi. Saudara, inilah nasihat Gamaliel kepada orang-orang Farisi lainnya. Cek dulu, jangan nanti salah-salah, ternyata mereka lawan utusan Tuhan. Ayat 39 dikatakan, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Perhatikan, mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Bukankah hari-hari ini saudara banyak orang itu asumsi komentar padahal awam dan tidak tahu duduk persoalan sebuah perkara. Karena hanya dengar-dengar langsung dilanjutkan. Hati-hati saudara, jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan. Satu kali ada seseorang yang sempat sakit dan dia punya sahabat. Waktu dia lihat simptomnya sama, gejalanya sama, dia langsung sampaikan, kamu sakit yang sama dengan saya, sakitnya cukup parah. Wah, sahabatnya ini tidak bisa tidur beberapa hari, saudara. Sampai dia ketemu dengan dokter, dicek, ngobrol dengan dokter ahli, ternyata dia tidak sakit apa-apa. Bukankah seringkali saudara kita awam, tapi kita cepat untuk memberikan komentar. Pengalaman kita jadikan sebuah kebenaran. Salah asumsi dan komentar itu bahaya, saudara. Kasihan sahabatnya, kehilangan tidur beberapa hari, kepikiran cuman karena temannya ini awam dan tidak mengerti sungguh-sungguh, tapi cepat memberikan sebuah penilaian. Orang saudara bisa masuk jurang karena kita, tapi juga kita bisa salah di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari hikmat Gamaliel. Slow to speak is always better than quick to judge. Evaluasi dulu, saudara. Cek baik-baik. Ngobrol dengan yang ahli, dengan yang bersangkutan. Bahkan, saudara, karena asumsi, seringkali kita bisa jadi tidak bersaksi. Tuhan itu datang ke dunia, kabarnya diberitakan kepada para gembala di padang. Orang-orang yang tidak terlalu dianggap pada zaman itu. Tapi juga diberikan kepada orang-orang Majus yang punya pengaruh. Tuhan itu datang untuk semua orang. Anda dan saya juga kita terpanggil untuk menjangkau janda di Sarfat yang berkekurangan, tapi juga perempuan Sunem yang berkelimpahan sampai-sampai bisa sediakan kamar untuk Nabi setiap kali pelayanan di kotanya. Tapi kalau asumsi saudara, seringkali kita jadi tidak bersaksi. Dia kan kuper, dia kan tidak banyak followersnya, dia tidak keren, dia tidak kenal orang-orang hebat, males apa untungnya buat saya, mending saya cari orang-orang yang bisa buat saya naik status sosial. Asumsi bukan? Sehingga tidak bersaksi. Atau sebaliknya, dia kan kaya, apa yang dia tidak punya? Apa yang saya bisa layani? Sepertinya hidupnya baik-baik saja. Perempuan Sunem itu kaya, tapi tidak punya keturunan. Hari ini semua orang butuh Tuhan, saudara. Butuh lawatan jamahan Tuhan. Jangan asumsi, tapi bersaksi. Siapapun yang Tuhan utus kepada kita, mari kita layani dengan baik. Saudara, hikmat itu luar biasa. Karena hikmat, Salomo bisa menyelamatkan seorang ibu dan bayinya. Dia berkata, bayinya dibagi 2 saja, yang palsu, betul, adil. Tapi yang asli, mungkin dengan berlinang air mata, jangan Paduka Raja. Aku relakan. Hari itu, yang salah dihukum. Tapi yang benar, bisa mendapatkan kembali bayinya. Seorang ibu dan seorang bayi, selamat. Kenapa? Karena hikmat Raja Salomo. Demikian juga dengan para rasul yang hendak dibunuh. Karena hikmat seorang Gamaliel, mereka luput, mereka selamat. Doa saya, Anda dan saya, Tuhan berikan hikmat. Supaya lewat hidup kita bisa terus menjadi berkat. Sebagai penutup, saudara, kita perlu 3 hikmat seperti Gamaliel ini. Kita tahu waktu yang terbaik, kita menilai pohon dari buahnya, tidak tergesa-gesa. Dan juga kita tidak asumsi sebelum evaluasi. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelamatkan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Seperti Gamaliel menyelamatkan para rasul, seperti Salomo menyelamatkan seorang ibu dan bayinya. Tapi juga seperti Yusuf, hikmatnya untuk bisa mengelola di masa kelimpahan dan masuk masa kekeringan, itu membuat dia sekeluarga bisa hidup. Dia bisa memberkati keluarga besarnya, dia bisa memberkati seluruh negeri Mesir, bahkan seluruh negeri-negeri lainnya. Perlu hikmat, saudara. Yang kedua, kalau kita punya hikmat,
pasti kehormatan akan mengikuti. Saudara, jangan kejar kehormatan. Hormat itu datang kepada yang punya hikmat. Dikatakan di Kisah Rasul 5 ayat 34 bahwa Gamaliel itu sangat dihormati. Tentu ini bukan pertama kali dia memberikan nasihat dan diterima, didengarkan. Tentu saudara, dia sudah biasa menuntun, menolong orang keluar dari lubang, keluar dari jurang. Itu sebabnya dia diterima dan dihormati. Hari ini saya berdoa supaya Anda punya hikmat, Anda dihormati. Bukan untuk membanggakan diri, untuk sombong. Tapi supaya kalau saudara bicara, orang-orang dengarkan. Supaya kalau saudara bersaksi, orang-orang terima. Supaya waktu kita memberitakan Injil, jiwa-jiwa dibaptis bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Dia. Saya berdoa supaya pesan firman hari ini menjadi berkat untuk setiap daripada saudara. Hikmat seorang Gamaliel. Tahu waktu yang terbaik. Pohon itu dinilai dari buahnya. Jangan asumsi sebelum evaluasi. Apa hasilnya saudara? Hidup kita jadi berkat. Kita menyelamatkan orang-orang, tapi juga menyelamatkan diri kita dari jerat penangkap burung. Hidup kita dihormati, punya pengaruh. Injil Kristus terus diberitakan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Haleluya. Amin. Saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan, namamu berdoa untuk jemaat GBI Sukawarna Bandung yang terkasih. Hari ini Tuhan kami belajar rema firman tentang hikmat seorang Gamaliel. Biarlah hikmat-hikmat ini juga ada pada setiap daripada kami. Supaya kami tahu waktu yang terbaik, waktu yang tepat, kairosnya Tuhan. Supaya kami terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Supaya kami bisa tidak tergesa-gesa, tapi kami bisa mengambil keputusan dengan tepat dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Supaya kami semua bisa tidak asumsi sehingga gagal bersaksi. Tapi siapa saja jiwa-jiwa yang Engkau utus kepada kami mau layani Tuhan. Terima kasih. Diberkati setiap daripada saudara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hancur Tuhan pulihkan. Untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.